Bukan Nyonya, Anda salah paham. Winston buru-buru menjelaskan, perusahaan ada beberapa proyek mendesak yang harus ditangani. Kami datang untuk mengambil stempel Lorenzo. Aku pikir mau menyelesaikan masalah ini dulu. Iya, Lorenzo tidak ada. Kami berdua harus menangani situasi secara keseluruhan. Tidak mungkin melihat perusahaan jadi kacau kan? Mikhail buru-buru berkata, kalau tidak ada stempel, beberapa proyek besar tidak bisa dijalankan. Jadi kami ke sini ambil stempel. Tapi Nona Dewi, aku tidak mengerti masalah perusahaan. Nyonya Presiden berkata dengan dingin. Pokoknya sebelum Lorenzo pergi, ia pernah berkata secara langsung padaku dan Presiden, Dewi adalah calon istrinya. Saat dia bepergian, keluarga ini diurus olehnya. Berhubung Dewi tidak bersedia memberi kalian stempel, jadi kalian seharusnya diskusikan dengan baik, bukan membawa orang ke sini untuk membuat keributan. Apa-apaan ini? Iya, kami sangat cemas, jadi sedikit emosi. Sikap Winston segera menjadi lembut. Michael tetap tidak bisa terima. Pulanglah dulu, ada masalah apa nanti, baru dibicarakan lagi. Nyonya Presiden berpesan, mungkin 2 hari lagi akan ada kabar dari Lorenzo. Ini Winston dan Michael saling memandang membawa orangnya pergi. Saat ini barulah semua orang bernafas lega. Nola buru-buru meminta orang untuk menyiapkan teh menjamu Nyonya Presiden. Dewi juga berkata pada Nyonya Presiden dengan rasa terima kasih. Terima kasih Nyonya. Kita semua orang sendiri, jangan sungkan. Nyonya Presiden menggenggam tangan Dewi berkata dengan perhatian. Dewi, baru beberapa hari tidak bertemu. Kamu tampak sangat lesu, wajahmu pucat. Mungkin karena tidak tidur nyenyak. Dewi mengangkat sudut bibirnya. Nyonya, duduklah. Nyonya Presiden duduk mengobrol beberapa patah kata dengan Dewi, juga memberinya hadiah yang dia bawa. Kemudian bertanya, Dewi, bagaimana kondisi Lorenzo sekarang? Apa dia sudah menghubungimu? Sekarang hilang kontak, Dewi berkata dengan suara rendah. Tidak bisa dihubungi. Jeff juga tidak menelpon kemari, tanya Nyonya Presiden. Ada, dia juga sedang mencari Lorenzo. Dewi sangat lelah. Nyonya, kalau ada kabar Lorenzo, aku akan utus orang untuk memberitahu Anda. Baiklah. Nyonya Presiden menghela nafas. Aku tahu sekarang kamu pasti sangat lelah. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Presiden memintaku datang untuk menanyakan. Jadi mau tidak mau aku datang kemari. Sambil berkata dia masih menepuk telapak tangan Dewi. Dewi, jangan khawatir. Lorenzo akan baik-baik saja. Terima kasih. Dewi menganggukkan kepala. Melihatmu sangat lelah, aku tidak mengganggu lagi. Nyonya Presiden menatapnya dengan tidak tega. Kamu punya nomor teleponku. Kalau orang-orang itu datang mengganggumu lagi, teleponlah aku akan datang untuk membantu. Terima kasih. Dewi sangat berterima kasih. Jaga dirimu dengan baik. Aku pergi dulu. Nyonya Presiden tidak berkata banyak, berdiri untuk pamit. Setelah berjalan 2 langkah, teringat sesuatu lagi, berkata pada Dewi, oh ya, aku dengar sudah ada kabar Juliana. Aku berencana besok mau ajak Mikhail keluar untuk mencari tahu situasinya. Mungkin akan ada petunjuk. Sudah ada kabar Juliana, benarkah? Dewi buru-buru bertanya. Aku juga mendengarnya dari orang. Entah kabarnya akurat atau tidak. Nyonya Presiden berkata dengan mengerutkan keningnya.
Makanya aku mau ajak Mikael keluar untuk memastikannya. Juliana pergi ke negara Maple bersama Lorenzo. Bersama-sama hilang kontak. Kalau dia ada kabar, itu juga berarti ada petunjuk tentang hilangnya Lorenzo. Benar, Dewi menganggukkan kepala. Kalau begitu, besok aku pergi bersamamu. Apa leluasa? Tentu saja leluasa. Nyonya Presiden menepuk-nepuk tangannya. Kalau aku sudah membuat janji, akan memberitahumu waktu dan lokasinya. Baik, terima kasih. Dewi sangat berterima kasih. Jangan sungkan. Nyonya Presiden tersenyum padanya, berbalik badan dan pergi. Dewi melihat harapan baru, suasana hatinya sedikit bersemangat. Bibi Lauren datang menanyakan kondisinya. Dia menceritakan secara garis besar. Bibi Lauren berkata dengan mengerutkan kening, "Tidak benar, masalah yang begitu penting seharusnya akan diberitahu sejak awal. Kenapa saat mau pergi baru tiba-tiba teringat berkata secara pribadi denganmu? Mungkin sebelumnya terlalu banyak orang di aula. Dia tidak ingin terdengar oleh orang lain." Dewi menebak dan berkata, "Terlebih lagi Mina. Sepertinya Nyonya tidak terlalu menyukai Mina." Bibi Lauren juga bisa memahaminya setelah memikirkannya. Dia juga tidak menyukai Mina, selalu merasa gadis itu memiliki motif tersembunyi, banyak pikiran buruk. Namun dia juga tahu Mina bekerja untuk Willy. Walaupun Willy ada suatu pikiran buruk, sekarang juga akan melindungi Dewi. Bagaimanapun juga, Dewi dan Lorenzo merupakan tempat berlindung baginya. Lorenzo sudah hilang begitu lama. Aku benar-benar sangat khawatir. Suasana hati Dewi serius. Aku tidak ingin melepaskan kesempatan apapun. Walaupun itu jebakan, aku juga ingin pergi melihatnya. Baiklah, Bibi temani kamu pergi. Bibi Lauren menggenggam tangan Dewi. Tidak, Dewi menggelengkan kepala. Aku pergi sendiri saja. Bibi bantu aku jaga di rumah. Sekarang kekurangan pengawal. Aku takut kedua pria tua itu akan mengutus orang datang mencuri stempel. Ini benar juga. Bibi Lauren menganggukkan kepala. Hanya Sony dan beberapa orang lainnya saja tidak bisa menjaga secara keseluruhan. Jika kedua pria tua itu benar-benar mengutus orang datang untuk mencuri stempel, konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Ada Bibi di rumah, aku pun jadi tenang. Saat Dewi berbicara, ada telepon masuk. Willy memintanya pergi ke sana. Dia meminta orang mengambilkan kotak obat, kemudian pergi ke tempat Willy. Beberapa hari ini Dewi sibuk menghadapi orang-orang itu, juga mengkhawatirkan masalah Lorenzo. Suasana hatinya sangat buruk, tidak mengobati Willy dengan baik. Malam ini kemari dia memeriksa Willy terlebih dahulu. Karena terus bertahan menggunakan obat, lukanya tidak berpengaruh, tapi juga tidak ada perkembangan. Dewi melakukan pengobatan padanya, juga memberinya resep obat. Willy melihat tampangnya yang lesu, menghiburnya dengan suara pelan. Dewi, jangan khawatir, tidak akan terjadi sesuatu pada El. Semua orang menghiburku seperti ini, tapi sekarang dia hilang kontak. Jeb juga tidak bisa menemukannya. Aku benar-benar sangat khawatir. Dewi penuh kekhawatiran. Sebenarnya, pernahkah kamu berpikir? Willy berkata secara spontan, tapi baru berkata setengah tidak jadi diucapkan. Memikirkan apa? Dewi bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa. Willy mengalihkan topik pembicaraan. Sebelum El kembali, kamu jangan bertindak sendirian. Kalau mau keluar rumah, bawalah Mina.
Benar, aku bisa jadi pengikutmu kapan saja. Mina buru-buru menunjukkan sikapnya. Apa yang Nyonya Presiden katakan padamu tadi? Setelah aku pergi, dia masih berbicara denganmu. Tidak ada apa-apa. Dewi sedikit tidak menyukai perilaku Mina seperti ini. Sepertinya sedang mengawasinya setiap saat. Selain itu, Nyonya Presiden tidak terlalu menyukai Mina. Jadi Dewi tidak berencana memberitahu masalah dia dan Nyonya Presiden yang mau pergi bertemu dengan Mikael. Nona Dewi, apa aku... Mina juga bisa merasakan kewaspadaan Dewi, buru-buru menanyakan kondisinya. Willy memberi isyarat padanya, dia hanya bisa menarik kembali kata-katanya. Dewi berpesan beberapa patah kata pada Willy lalu pulang. Mina berkata pada Willy, Nyonya Presiden, pasti ada sesuatu. Saat aku ada di samping, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghiburnya dengan beberapa patah kata. Saat aku di dalam mobil, juga melihat dia menarik Dewi dan mengatakan sesuatu padanya di depan pintu. Tadi Nona Dewi menutup-nutupinya. Dewi memang tidak ingin memberitahumu, tapi apa kamu pernah berpikir itu karena apa? Willy berkata dengan mengerutkan kening. Bisakah kamu melakukan sesuatu dengan alami? Jangan biarkan dia memiliki perasaan semacam diawasi. Iya, Mina menundukkan kepala. Sekarang Dewi jelas-jelas menolakmu. Kamu seharusnya introspeksi diri dengan baik. Willy sedikit kesal. Kalau begini terus, dia melakukan apapun tidak akan membawamu. Maaf Pangeran. Situasi sekarang sangat berbahaya. Keluarga Mor kekurangan orang. Jika besok Dewi sungguh keluar menemui Nyonya Presiden, sangat ada kemungkinan terjebak dalam jebakannya. Willy penuh kekhawatiran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mina bertanya dengan lemah. Kalau tidak, aku bicarakan dengan Nona Dewi lagi. Minta dia ajak aku pergi bersama. Sebenarnya, kamu punya otak atau tidak? Willy tidak bisa berkata apa-apa, tidak ingin berbicara dengannya lagi. Aku akan pikirkan cara lagi. Kamu pergilah. Pangeran, Mina ingin mengatakan sesuatu tapi melihat dia tampak membosankan, dia hanya bisa menundukkan kepala dan pergi. Mina merasa sangat sedih. Dia sebagai anggota Komisi Kepolisian Kriminal Internasional, tugasnya adalah menyelidiki kasus, menangkap penjahat, sama sekali tidak pandai berpura-pura. Namun dia sudah sebisa mungkin melakukan setiap hal dengan baik. Dewi mengalami mimpi buruk sepanjang malam, bermimpi bahwa terjadi sesuatu pada Lorenzo. Tertimpa di bawah mobil, kedua kakinya berlumuran darah sekarat. Dia sangat ingin pergi menyelamatkannya, tapi kakinya sepertinya dipaku. Tidak peduli bagaimanapun juga tidak bisa bergerak. Dia sangat cemas berjuang sekuat tenaga, tapi tidak berhasil sama sekali. Pada saat ini, duar, bunyi kencang mobilnya tiba-tiba meledak. Dewi tercengang dengan mata membelalak menyaksikan Lorenzo ditelan oleh kobaran api. Tidak! Dewi berteriak dengan panik, tiba-tiba terbangun dan duduk, kepalanya penuh keringat. Melihat kamar yang familiar, barulah dia menyadari bahwa tadi dirinya sedang bermimpi. Tapi perasaan semacam ini begitu nyata, dia mengira itu benar-benar nyata. Dia meraba bantal yang di sampingnya, memikirkan kelembutan Lorenzo sebelum pergi. Hatinya semakin sakit. Mengambil ponsel untuk memeriksanya, tetap tidak ada telepon masuk sama sekali. Hanya ada sebuah pesan masuk dari Jeff. Masih belum menemukannya, Nona Dewi. Dewi menutupi dahinya, suasana hatinya sangat buruk.
Namun sekarang tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun tidur seperti ini selama beberapa jam, sampai telepon berdering dan membangunkannya. Dewi, aku sudah buat janji, pukul 1 sore, bertemu di Hotel Ben Hill. Telepon dari Nyonya Presiden. Baik, aku akan tiba tepat waktu. Timbul sececah harapan di hati Dewi melihat jam tangannya. Masih beberapa jam lagi, dia berharap waktunya cepat tiba, bisa segera mengetahui kabar Lorenzo. Bibi Lauren tahu Dewi mau ke sana dan mengingatkannya. Beberapa waktu ini, seharusnya kamu ada meneliti beberapa obat biokimia kan? Ada lagi senjata tersembunyi dan sejenisnya. Bawalah beberapa untuk jaga-jaga. Barang-barang itu terlalu mencolok, Dewi berkata. Aku pergi menemui Nyonya Presiden. Tidak mungkin berpakaian santai dan membawa ransel kan? Kalau begitu, kamu... Tenang saja, Bibi Lauren, aku punya persiapan. Dewi meminta Sony membawanya pergi ke laboratorium Lorenzo, mengambil keluar ular hijau. Ular hijau itu masih ingat padanya ketika mendengar suara peluitnya. Ia langsung terbang kemari melilit pergelangan tangannya seperti sebuah gelang kiok. Bibi Lauren, lihatlah, inilah pengawal cilikku. Dewi mengangkat ular hijaunya. Waktu itu, ia yang menggigit Denny. Ular ini sangat beracun kan? Bibi Lauren panik melihatnya. Nona Dewi, 2 bulan ini ular hijau terus direndam dalam obat biokimia. Sekarang sangat beracun. Anda harus hati-hati. Sony mengingatkannya. Tenang saja, Dewi melihat jam. Aku sudah harus berangkat. Nona Dewi, aku akan mengawalmu pergi bersama. Sony buru-buru mengikutinya. Dewi malah berkata, kalian jaga rumah, jangan biarkan orang datang membuat keributan. Aku akan segera kembali. Tapi keselamatanmu juga sangat penting. Sony buru-buru berkata, kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku menjelaskannya pada Tuan? Kalau benar-benar ada sesuatu, kalian beberapa orang juga tidak bisa menghalanginya. Dewi sangat percaya diri. Lagi pula, aku bisa menghadapinya sendiri. Ini, ketika Sony mau berbicara, Dewi pun melompat ke mobil menginjak gas langsung menghilang. Nona Dewi, Nona Dewi. Sony mengikutinya di belakang dan berteriak beberapa kali, tapi suaranya tertutup oleh angin. Sony sangat khawatir. Bibi Lauren menghiburnya. Jangan khawatir, orang biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Tapi tadi aku menemukan ada pelatihan binatang buas di belakang. Kamu bawalah aku pergi lihat-lihat. Bibi Lauren tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Baik. Dewi membawa mobil sampai di tempat yang telah disepakati, Hotel Ben Hill. Mobil Nyonya Presiden sudah parkir di luar, pengawal dan penanggung jawab hotel sudah menunggu di depan pintu. Melihat Dewi buru-buru menyambutnya, menyapanya dengan hormat. Dewi turun dari mobil, buru-buru berjalan masuk ke hotel. Apa Nyonya Presiden sudah sampai? Sudah sampai dari tadi. Pengawal mengantar Dewi masuk. Penanggung jawab hotel tetap di depan pintu untuk menunggu orang dari keluarga Henderson. Dewi menyadari bahwa hari ini tidak ada satu orang pun di hotel. Sangat jelas sudah diborong oleh Nyonya Presiden. Sampai di ruang VIP, Nyonya Presiden sedang mencicipi teh. Melihat Dewi datang, ia buru-buru menyapanya. Dewi, kamu sudah datang. Cepat kemari, cicipi teh hitam ini. Dewi sama sekali tidak ada suasana hati untuk minum teh, tapi ia tetap duduk menunggu dengan sabar. Dewi,
Nanti mereka kemari, biar aku yang tanyakan. Nyonya Presiden menepuk-nepuk tangan Dewi dan berpesan, "Kamu jangan khawatir, mereka tidak berani menyembunyikan apapun dariku." Baru selesai berbicara, penanggung jawab hotel sudah membawa orang dari keluarga Henderson masuk. Dewi menoleh untuk melihat, tidak bisa menahan diri untuk tercengang.